ini kan judulnya manusia karatan. Karatan itu apa? Karatan dalam ilmu medis, dalam ilmu sains ya, namanya teroksidasi. Oksidasi itu akibat apa? Akibat radikal bebas. Radikal bebas ya menyebabkan oksidasi dalam tubuh kita. Bahasa sederhananya gini, kalau mungkin kita lihat Bapak Ibu Anda punya apel, lalu apel ini Anda potong, dibiarkan di tempat terbuka seperti ini, maka apel itu lama-lama akan kuning. Itulah karatan, itulah oksidasi. Manifestasi pada tubuh kita apa? Manifestasi pada tubuh kita adalah apa tuh namanya? Ya gini aja lah bahasanya. Mas umurnya berapa? 40, tapi wajahnya kayak orang 50-60 tahun. Nah, itu karatan kalau saya bilang. Paham ya? Kalau bahasa gaulnya bermutu. Makanya Nabi SAW, kalau Anda baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, saya pernah baca kitab itu, subhanallah disebutkan situ, Nabi kita SAW waktu meninggal, ubannya cuma 20. 63 tahun, uban cuma 20. Ini 30 tahun, uban udah berlimpah. Uban itu apa? Dalam ilmu medis, uban itu proses oksidasi, penuaan. Gitu ya. Artinya, semakin banyak yang menyebabkan penuaan pada tubuh manusia tadi, dia menyebabkan aging atau penuaan pada tubuhnya. Konsepnya itu. Jadi nanti kalau dengan pola-pola seperti ini, Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah ribut-ribut urusan diet, nanti turun sendiri tuh berat badan. Tapi konsepnya apa? Konsepnya tadi ikutin polanya Nabi, makannya seperti apa, minumnya kayak apa, tidurnya kayak apa. Contoh, Nabi tidur kapan? Ba'da Isya. Tidur rutinnya Nabi itu, atau mungkin tidur wajibnya, kalau disebut nama hadis itu, Nabi SAW ba'da Isya tidur, malam nanti bangun. Ternyata barulah sains sekarang menunjukkan bahwa ternyata mulai dari Isya itu sampai jam 12, jam 1 gitu, itu mulai terjadi satu peak penaikan atau kenaikan suatu hormon dikenal dengan growth hormone. Growth hormone itu kalau meningkat Bapak Ibu sekalian, maka otomatis apa? Dia ngebakar lemak. Jadi banyak orang berat badannya naik gara-gara apa? Gara-gara tidurnya kurang. Karena apa? Karena growth hormonnya nggak keluar. Kalau bahasa saya, kita nggak usah panjang lebar cerita tentang peradaban. Kalau tidurnya Nabi saja kita nggak tahu. Kita nggak usah bercerita panjang lebar peradaban. Kalau seandainya banyak kaum muslimin sekarang pergi walimahan, pergi nikahan, makan berdiri dengan tangan kiri. Nggak usah bicara peradaban deh. Tidurnya Nabi aja nggak paham, makannya Nabi nggak paham, minumnya Nabi nggak paham. Bagaimana mau cerita peradaban? Ya, nah itu maksudnya. Maka saya katakan tadi, kalau kita benar-benar mau cintai Allah, mencintai kata Allah kan situ, kalau in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutin aku kata Rasulullah, ikutin bagaimana polaku, ya. Dan para sahabat telah mencontohkan itu semua, ya. Nah, itu konsepnya. Jadi tidur, jadi mulai tidur nanti termasuk siang itu sebagian kita mengenalnya dengan qailullah atau tidur siang. Tidur siang itu ada seorang ahli di Amerika mengatakan itulah tidur yang terbaik untuk mengistirahatkan jantung dan tidur yang terbaik untuk merenewing atau merefreshing enzim. Mereka nyebutnya power nap. Mereka menyebutnya power nap, sehingga beberapa perusahaan di Amerika itu mewajibkan karyawannya untuk tidur siang, kan asik kan? Di jelang-jelang jam 12 katakanlah zuhur seperti itu, mereka mewajibkan karyawannya untuk tidur siang, power nap. Nggak usah lama-lama pula, hanya 15 menit saja. Tidurnya itu hanya 15 menit. Ya, jadi biasakan. Ada yang menyebutkan sebelum zuhur atau menyebutkan setelah zuhur, tidak masalah. Ya seperti itu. Jadi itu. Lalu kita bicara ke konsepnya nanti. Bagaimana kita bisa memahami Bapak sekalian atau memperbaiki tubuh kita ini dengan baik? Kenapa? Kalau semua diniatkan untuk Allah, maka insya Allah akan jadi ibadah. Termasuk ya banyak orang ya yang ngirim DM ke saya gitu, mengatakan bahwa setelah minum jeruk nipis, campur madu, setelah minum kunyit segala macam gitu, ternyata badannya jauh lebih enak. Misteri badan kita ini, Bapak sekalian, badan kita ini ya, dunia pengobatan barat mengkotak-kotakkan badan menjadi kompartemen, makanya ada spesialis. Betul? Ada spesialis penyakit dalam, ada spesialis paru, ada spesialis jantung, ada spesialis ginjal, ada spesialis saraf. Semua dibikin spesialis dengan aspek keilmuan. Padahal tubuh kita itu satu bagian. Anda minum misalkan ya, Anda minum
Misalkan aja Anda minum jeruk nipis, campurin kunyit, campurin madu, itu urusannya bukan cuma sekedar Anda minum rimpang, tapi dengan kayak begitu dia ngebalance tubuh Anda sehingga kolesterol turun. Jadi kalau ada orang tanya sama saya, dokter, obat kolesterol apa? Orang ini masih bersifat reduksionis pemahamannya, ngelihat badan tuh berkotak-kotak, paham ya? Jadi melihat badan tuh bak kompartemen, sehingga apa? Sehingga jadi masalah lah di luar sana gitu loh, di dunia pengobatan barat, ya. Salah satunya apa? Antibiotik. Jangan lawan kuman. Sekarang banyak kuman nggak? Banyak. Di sini mungkin ada yang maaf mungkin kena penyakit ini, penyakit itu segala macam. Tapi kenapa orang nggak kena? Ya, kalau dikatakan kalau kita begitu luar biasa takut sama kuman, maka harusnya yang paling banyak penyakit siapa? Dokter sama perawat. Tiap hari ketemu orang sakit. Betul? Ya. Dan jangan takutan luar biasa, sehingga itu ketakutan itu dibikin luar biasa, sehingga apa? Sehingga muncullah produk-produk sabun antiseptik yang 99,99% kumannya mati, kan gitu. Cuci tangan saja lah. Di sini kita ada kuman, ya, keringat yang keluar jadi probiotik atau prebiotiknya gitu loh. Makan, ya seperti itu. Ya, nah konsep awalnya adalah kita lihat dalam surah Al-Mu'min, Allah katakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kata Allah, kami ciptakan manusia dari sari pati yang berasal dari tanah, maaf. Allah katakan dalam Al-Quran, kami ciptakan manusia dari sari pati yang berasal dari tanah. Ini konsep dasarnya, ya. Kalau Anda paham ini, maka Bapak sekalian, kita akan lihat bagaimana Allah tanda kutip mentransfer energinya ke kita semua. Mentransfer tanda kutip ya. Dari proses apa? Dari proses yang namanya fotosintesis. Fotosintesis. Matahari datang menyinari bumi gitu kan. Kemudian kena di tumbuhan, terciptalah di situ proses fotosintesis, menghasilkan oksigen, menghasilkan bahan-bahan nutrisi yang diperlukan, NAD segala macam ada di situ semua. Dan dari tanaman tadi, dari daunnya ke batangnya sampai ke akar